Pada 1942, Jepang menguasai Indonesia. Mereka berhasil mengambil alih kendali dari tangan Belanda. Begitu pula di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Jepang juga berhasil menguasai dan mengendalikannya. Demi mempertahankan daerah-daerah kekuasaannya tersebut, Jepang merencanakan pembangunan rel kereta api guna mempercepat pengangkutan logistik dan tentara. Jepang juga merencanakan untuk menambang sumber daya alam Indonesia, emas, batu bara dan lainnya. Untuk mengerjakan semuanya, Jepang membutuhkan banyak pekerja paksa atau dalam bahasa Jepang disebut romusha, pahlawan kerja. Di Indonesia, romusha dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno, konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatan dengan Kaisar Jepang, Tenno Heika, untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Para pemuda dan orang dewasa Belanda dan pribumi dibujuk, ditangkap paksa dan diangkut dengan truk. Mereka kemudian dikirim ke pelbagai lokasi kerja, di Indonesia maupun di negara lain. Jumlah yang terhimpun sekira 4-10 juta orang, banyak dari mereka yang mati mengenaskan, kelaparan, kedinginan, sakit, disiksa, dibunuh dan sebagian menjadi santapan binatang buas. Terkait romusha, Presiden Soekarno melontarkan beberapa pernyataan, sesungguhnya akulah yang mengirim mereka untuk kerja paksa, ya, akulah orangnya. Menuai protes tindakan Soekarno yang secara nyata ikut serta dalam pengerahan romusha bukan datang dari diri sendiri, tentu saja hal ini karena permintaan Jepang, namun tetap mendapat protes dari berbagai pihak. Pertanyaan itu kemudian dijawab Soekarno, dalam setiap perang ada korban, tugas dari Panglima adalah untuk memenangkan perang, sekalipun akan mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran di jalan, andai kata saya terpaksa mengorbankan ribuan jiwa demi menyelamatkan jutaan orang, saya akan lakukan. Langkah kooperatif dengan Jepang yang dilakukan Soekarno sebenarnya bukan tanpa alasan, menurutnya menjaga kepercayaan Jepang kepada pemimpin Indonesia merupakan hal yang penting. Soekarno tahu betul dan merasakan kemerdekaan Indonesia sudah dekat. Kemerdekaan Indonesia sudah sangat dekat, persis apa yang dirasakan Soekarno. Pada November tahun 1943 ia bersama Moh, Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang untuk menghadap Tenno Heika, nama lain dari Kaisar Jepang, Hirohito. Kemudian, pada 1944 dibentuk Chow Sang-in, atau Badan Sipil Indonesia yang bertindak sebagai penasihat pemerintahan militer Jepang. Puncaknya pada tahun 1945 dibentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan seperti apa yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI. Kembali ke soal romusha, tidak dipungkiri lagi dan Soekarno juga telah mengakui keterlibatannya dalam pengerahan tenaga kerja paksa tersebut. Menyerahkan rakyat untuk romusha sama saja menyerahkan ribuan nyawa rakyat untuk mati. Sejarah tetaplah sejarah, Soekarno bukanlah dewa yang tiada kesalahan. Aku tidak akan melepaskan tanggung jawabku, aku berpikir secara positif. Bagiku, memberikan kepada Jepang sesuatu yang mereka perlukan, sebagai imbalannya aku dapat menuntut lebih banyak konsesi, izin, yang kuperlukan, yaitu cara yang positif menuju kemerdekaan.
Pada Maret 1944, pemerintah Jepang merasa jika peta melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang. Bahkan terjadi pemberontakan di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Suprijadi. Pemberontakan tersebut diawali dengan keprihatinan Suprijadi terhadap nasib rakyat Indonesia khususnya di Blitar, Jawa Timur yang hidup sengsara di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Perlakuan rasis juga dialami oleh tentara peta yang notabene adalah bentukan pihak Jepang sendiri. Berdasarkan hal-hal itulah Suprijadi kemudian mengkonsolidasikan pasukannya untuk melakukan pemberontakan melawan tentara Kekaisaran Jepang. Suprijadi merencanakan aksi yang tak hanya sekedar pemberontakan saja, tetapi juga sebuah aksi revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, ternyata persiapan yang sudah direncanakan justru belum matang sepenuhnya. Ken Petai atau polisi rahasia Jepang sudah mencium aksi mereka. Suprijadi lantas cemas dan khawatir mereka malah ditangkap sebelum aksi dimulai. Memasuki tanggal 13 Februari 1945 malam, Suprijadi memutuskan pemberontakan harus dimulai. Siap ataupun tidak siap, inilah saatnya tentara peta membalas perlakuan tentara Jepang. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk melaksanakan pemberontakan. Pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, pasukan Suprijadi bahkan menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira Jepang. Markas Ken Petai juga ditembaki senapan mesin. Namun rupanya kedua bangunan itu sudah dikosongkan. Pemberontakan peta sendiri akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Suprijadi gagal menggerakkan satuan lain untuk memberontak. Dalam waktu singkat, Jepang mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan peta. Sodancho Muradi mengajukan syarat kepada Kolonel Katagiri, yakni senjata para pemberontak tidak boleh dilucuti Jepang, dan para pemberontak tidak boleh diperiksa atau diadili Jepang. Lalu Kolonel Katagiri pun setuju dan memberikan pedangnya sebagai jaminan. Akan tetapi, janji Katagiri ternyata tidak bisa diterima oleh komandan tentara Jepang. Mereka malah mengirim Ken Petai untuk mengusut pemberontakan peta dan Jepang pun melanggar janjinya. Pasca pemberontakan, sejumlah perwira dan prajurit peta dari Dai dan Blitar ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk kemudian diadili secara militer di Jakarta. Untuk mengenang perjuangan pemberontakan tentara peta pimpinan Sodancho Suprijadi tersebut, tepat di lokasi perlawanan didirikan monumen peta yang terdiri atas 7 buah patung tentara peta dalam posisi siap menyerang, di mana patung Sodancho Suprijadi diletakkan tepat di tengah monumen sebagai pemimpin pemberontakan peta. Dan pada tanggal 14 Februari dicatat dalam sejarah nasional Indonesia sebagai peringatan peristiwa pemberontakan pembela tanah air peta. Setiap sebutir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Pada 1942, Jepang menguasai Indonesia. Mereka berhasil mengambil alih kendali dari tangan Belanda. Begitu pula di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, Jepang juga berhasil menguasai dan mengendalikannya. Demi mempertahankan daerah-daerah kekuasaannya tersebut, Jepang merencanakan pembangunan rel kereta api guna mempercepat pengangkutan logistik dan tentara. Jepang juga merencanakan untuk menambang sumber daya alam Indonesia, emas, batu bara, dan lainnya. Untuk mengerjakan semuanya, Jepang membutuhkan banyak pekerja paksa atau dalam bahasa Jepang disebut romusha, pahlawan kerja. Di Indonesia, romusha dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno, konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatan dengan Kaisar Jepang, Tenno Heika, untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia.
Para pemuda dan orang dewasa Belanda dan pribumi dibujuk, ditangkap paksa dan diangkut dengan truk. Mereka kemudian dikirim ke pelbagai lokasi kerja, di Indonesia maupun di negara lain. Jumlah yang terhimpun sekira 4-10 juta orang, banyak dari mereka yang mati mengenaskan, kelaparan, kedinginan, sakit, disiksa, dibunuh dan sebagian menjadi santapan binatang buas. Terkait Romusha, Presiden Soekarno melontarkan beberapa pernyataan, sesungguhnya akulah yang mengirim mereka untuk kerja paksa, ya, akulah orangnya. Menuai protes tindakan Soekarno yang secara nyata ikut serta dalam pengerahan Romusha bukan datang dari diri sendiri, tentu saja hal ini karena permintaan Jepang, namun tetap mendapat protes dari berbagai pihak. Pertanyaan itu kemudian dijawab Soekarno, dalam setiap perang ada korban, tugas dari Panglima adalah untuk memenangkan perang, sekalipun akan mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran di jalan, andai kata saya terpaksa mengorbankan ribuan jiwa demi menyelamatkan jutaan orang, saya akan lakukan. Langkah kooperatif dengan Jepang yang dilakukan Soekarno sebenarnya bukan tanpa alasan, menurutnya menjaga kepercayaan Jepang kepada pemimpin Indonesia merupakan hal yang penting. Soekarno tahu betul dan merasakan kemerdekaan Indonesia sudah dekat. Kemerdekaan Indonesia sudah sangat dekat, persis apa yang dirasakan Soekarno. Pada November tahun 1943 ia bersama Moh, Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang untuk menghadap Tenno Heika, nama lain dari Kaisar Jepang, Hirohito. Kemudian, pada 1944 dibentuk Chow Sang-in, atau Badan Sipil Indonesia yang bertindak sebagai penasihat pemerintahan militer Jepang. Puncaknya pada tahun 1945 dibentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan seperti apa yang dikenal dengan BPUPKI dan PPKI. Kembali ke soal Romusha, tidak dipungkiri lagi dan Soekarno juga telah mengakui keterlibatannya dalam pengerahan tenaga kerja paksa tersebut. Menyerahkan rakyat untuk Romusha sama saja menyerahkan ribuan nyawa rakyat untuk mati. Sejarah tetaplah sejarah, Soekarno bukanlah dewa yang tiada kesalahan. Aku tidak akan melepaskan tanggung jawabku, aku berpikir secara positif. Bagiku, memberikan kepada Jepang sesuatu yang mereka perlukan, sebagai imbalannya aku dapat menuntut lebih banyak konsesi, izin, yang kuperlukan, yaitu cara yang positif menuju kemerdekaan. Macintosh! Nice! Thank you very 감사.